Apakah Anda pernah mendengar kabar seseorang meninggal mendadak setelah mandi? Bukan karena tenggelam, bukan pula karena penyakit berat, tapi hanya karena mandi di waktu yang salah. Ya, waktu mandi ternyata bisa menentukan hidup dan mati, terutama bagi lansia. Kedengarannya sepele, tapi secara medis ini sangat serius. Assalamualaikum, saya Dr. Rani dan hari ini saya ingin membahas sesuatu yang sering diremehkan, padahal bisa berakibat fatal, yaitu jam mandi yang berbahaya untuk lansia. Banyak keluarga tidak sadar bahwa kebiasaan mandi di pagi buta atau malam hari bisa memicu gangguan mendadak pada jantung dan pembuluh darah. Saya sudah menangani banyak kasus, di mana pasien lansia ditemukan tak sadarkan diri di kamar mandi, padahal sebelumnya terlihat sehat. Dan setelah diselidiki, penyebabnya hanya satu, mandi di waktu yang salah dan cara yang keliru. Coba bayangkan, tubuh lansia itu ibarat mesin tua yang masih bekerja keras setiap hari. Ketika air dingin menyentuh kulit pada saat suhu tubuh masih rendah, pembuluh darah menyempit tiba-tiba, tekanan darah melonjak, dan jantung harus memompa lebih cepat. Bagi orang muda, mungkin hanya pusing sesaat. Tapi, bagi lansia, itu bisa jadi serangan jantung atau stroke dalam hitungan detik. Di video ini, saya akan membongkar secara tuntas jam mandi paling berbahaya yang bisa memicu kematian mendadak. Tanda-tanda tubuh memberi sinyal bahaya sebelum dan sesudah mandi. Penjelasan medis, kenapa air bisa jadi pemicu fatal bagi lansia. Dan tentu saja, panduan aman mandi bagi lansia agar tetap sehat dan nyaman setiap hari. Jadi, kalau Anda punya orang tua, kakak, nenek, atau kerabat lansia di rumah, video ini wajib Anda simak sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lain tentang kesehatan keluarga. Karena bisa jadi, satu pengetahuan sederhana seperti ini menyelamatkan nyawa orang yang Anda cintai. Yuk, kita mulai dengan fakta pertama. Jam mandi tertentu yang ternyata paling berbahaya untuk lansia, dan banyak orang tidak mengetahuinya. Sebagian besar orang masih beranggapan bahwa mandi pagi sedini mungkin adalah kebiasaan sehat. Tapi, tahukah Anda, bagi lansia, mandi terlalu pagi justru bisa jadi ancaman mematikan. Secara medis, tubuh manusia memiliki ritme sirkadian, semacam jam biologis yang mengatur suhu tubuh, tekanan darah, dan jantung. Nah, pada lansia, ritme ini mulai melambat. Biasanya, suhu tubuh mereka berada pada titik paling rendah antara pukul 04 hingga 06 pagi. Artinya, jika mereka mandi pada rentang waktu itu, apalagi menggunakan air dingin, tubuh akan kaget luar biasa. Pembuluh darah menyempit tiba-tiba, jantung berdebar lebih cepat, dan tekanan darah melonjak tinggi. Kombinasi inilah yang kerap menjadi pemicu serangan jantung atau stroke mendadak di kamar mandi. Saya masih ingat, pernah ada pasien berusia 68 tahun. Beliau sehat, aktif, dan rajin olahraga ringan setiap pagi. Tapi suatu hari, beliau mandi pukul 5 pagi dengan air dingin karena terbiasa bangun sebelum subuh. Saat hendak keluar kamar mandi, tiba-tiba tubuhnya lemas, jatuh, dan tidak sadarkan diri. Setelah diperiksa, ternyata mengalami gangguan irama jantung mendadak akibat perubahan suhu ekstrim. Dan kasus seperti ini bukan satu atau dua. Banyak yang terjadi di masyarakat tanpa pernah disadari penyebabnya. Jadi, kapan waktu terbaik untuk mandi bagi lansia? Para ahli menyarankan agar lansia tidak mandi sebelum pukul 7 pagi. Waktu paling aman adalah antara pukul 8 hingga 10 pagi, ketika suhu tubuh sudah mulai stabil dan aliran darah sudah lebih lancar. Untuk sore hari, sebaiknya mandi dilakukan antara pukul 4 hingga 6 sore, bukan malam hari. Karena setelah lewat jam 7 malam, suhu udara dan tubuh mulai turun lagi. Kondisi yang sama berisiko memicu penyempitan pembuluh darah secara mendadak. Selain itu, pastikan suhu air tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Idealnya, gunakan air hangat suam-suam kuku, sekitar 37 hingga 40 derajat Celcius. Air dengan suhu ini membantu menjaga keseimbangan tubuh, melancarkan sirkulasi darah, dan memberi efek relaksasi tanpa memicu stres jantung. Hal sederhana seperti menyesuaikan waktu dan suhu air
ternyata bisa menyelamatkan nyawa. Jadi, mulai hari ini, ingatkan orang tua Anda untuk tidak mandi terlalu pagi atau terlalu malam. Karena mandi di waktu yang salah bukan sekedar kebiasaan yang keliru, tapi bisa jadi bom waktu bagi kesehatan lansia. Setelah ini, kita akan bahas tanda-tanda bahaya yang muncul sebelum dan sesudah mandi. Sinyal dari tubuh yang sering diabaikan, padahal bisa jadi peringatan awal sebelum tragedi terjadi. Tanda bahaya sebelum dan sesudah mandi. Sebelum tragedi terjadi, tubuh sebenarnya selalu memberi peringatan. Sayangnya, banyak lansia, bahkan keluarga di sekitarnya tidak peka membaca tanda-tanda itu. Padahal kalau diperhatikan dengan seksama, tubuh sudah berteriak bahwa ia sedang tidak siap untuk mandi. Mari kita mulai dari tanda-tanda bahaya sebelum mandi. Pertama, bila seorang lansia merasa pusing ringan atau kepala berputar setelah bangun tidur, itu sinyal pertama. Kondisi itu biasanya terjadi karena tekanan darah belum stabil atau kadar gula darah sedang rendah. Jika langsung mandi dalam keadaan seperti ini, terutama dengan air dingin, resiko kolaps bisa meningkat tajam. Kedua, bila tubuh terasa dingin menggigil atau tangan kaki terasa sangat dingin, jangan buru-buru menyiram air ke seluruh tubuh. Itu artinya suhu inti tubuh masih rendah. Ketika air, apalagi air dingin mengenai kulit, pembuluh darah akan menyempit tiba-tiba dan jantung harus bekerja 2 kali lebih keras. Akibatnya, denyut jantung melonjak drastis dan pada lansia dengan jantung lemah, ini bisa berujung fatal. Ketiga, napas terasa berat, dada sesak, atau jantung berdebar tanpa sebab yang jelas. Gejala ini sering dianggap sepele, padahal bisa jadi pertanda jantung sedang dalam kondisi tidak stabil. Jika tetap memaksa mandi, terutama di pagi hari, resiko serangan jantung meningkat berkali lipat. Nah, setelah mandi pun, tubuh sering memberi peringatan lanjutan. Banyak lansia yang merasa lemas mendadak, pandangan berkunang, atau telinga berdenging. Itu bisa berarti tekanan darah turun atau jantung kelelahan memompa darah akibat perubahan suhu tubuh yang mendadak. Kadang disertai juga rasa kebas di ujung jari, wajah pucat, atau keringat dingin. Bila gejala ini muncul, jangan dibiarkan. Segera baringkan tubuh, beri minum air hangat, dan jangan biarkan mandi sendirian tanpa pengawasan. Ingat, tubuh lansia tidak sekuat dulu lagi. Sistem sarafnya lambat bereaksi terhadap perubahan suhu. Jadi kalau mereka berkata, "Saya cuma pusing sebentar," jangan abaikan. Itu bisa jadi peringatan awal dari keruntuhan sirkulasi darah atau gangguan jantung mendadak. Saran saya sebagai dokter, selalu pastikan suhu air hangat stabil sebelum mandi. Jika tubuh terasa tidak fit, tunda mandi dan cukup bersihkan bagian-bagian penting tubuh dengan handuk basah. Jangan biarkan lansia mandi sendirian tanpa pengawasan, terutama di pagi hari. Terkadang, satu keputusan kecil seperti menunda mandi bisa menyelamatkan nyawa. Tubuh berbicara, kita hanya perlu belajar mendengarkannya. Setelah ini kita akan masuk ke bagian paling menarik, penjelasan medisnya. Mengapa air yang seharusnya menyegarkan justru bisa menjadi pemicu kematian mendadak pada lansia? Simak baik-baik, karena bagian ini akan membuka mata Anda. Banyak orang masih bertanya-tanya, "Dok, masa iya cuma karena mandi bisa sampai meninggal?" Pertanyaan itu wajar. Tapi sebagai dokter, saya harus bilang, iya, bisa. Dan itu bukan kebetulan. Ada penjelasan medis yang sangat jelas di baliknya. Pertama, kita harus pahami dulu bagaimana reaksi tubuh terhadap air dingin. Saat air dingin menyentuh kulit, tubuh kita akan secara otomatis bereaksi dengan vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah di permukaan kulit. Ini adalah mekanisme alami tubuh untuk menjaga suhu inti agar tetap hangat. Namun pada lansia, pembuluh darah sudah kurang elastis. Jadi, ketika air dingin mengenai kulit, penyempitan terjadi lebih cepat, lebih kaku, dan memicu lonjakan tekanan darah yang tiba-tiba. Dalam hitungan detik, jantung harus bekerja keras untuk memompa darah melawan tekanan itu. Kedua, air dingin bisa mempengaruhi sistem saraf otonom, khususnya saraf vagus. Saat tubuh kaget karena perubahan suhu ekstrim, saraf ini bisa mengirim sinyal berlebihan ke jantung, menyebabkan penurunan denyut jantung drastis atau bradikardi. Akibatnya, suplai darah ke otak menurun mendadak, dan disinilah risiko pingsan atau henti jantung muncul.
Kondisi ini disebut sebagai refleks vasovagal dan pada lansia dengan jantung lemah bisa berakhir fatal. Ketiga, air dingin yang disiram ke kepala secara tiba-tiba bisa menyebabkan vasospasme otak, yaitu kejang pembuluh darah di otak. Efeknya bisa berupa pusing berat, hilang kesadaran, atau bahkan stroke mendadak. Makanya bagi lansia, jangan pernah mulai mandi dari kepala. Mulailah dari kaki lalu perlahan ke tubuh bagian atas agar tubuh punya waktu beradaptasi dengan suhu air. Keempat, air juga bisa memicu kematian mendadak lewat mekanisme hipotermia ringan. Kedengarannya sepele, tapi tubuh lansia menghilangkan panas jauh lebih cepat dibanding orang muda. Jika mandi terlalu lama, apalagi di ruangan tertutup tanpa ventilasi baik, suhu tubuh bisa turun drastis, menyebabkan detak jantung tidak stabil dan aritmia fatal. Bahkan mandi air panas pun bukan solusi. Air yang terlalu panas menyebabkan pelebaran pembuluh darah berlebihan, menurunkan tekanan darah, membuat lansia pusing, lemas, dan bahkan bisa jatuh di kamar mandi. Artinya, baik air terlalu dingin maupun terlalu panas, keduanya berbahaya. Kesimpulannya, kematian mendadak setelah mandi bukanlah misteri, tapi kombinasi dari tekanan darah tidak stabil, refleks darah berlebihan, dan kemampuan adaptasi tubuh yang menurun. Semua bisa dicegah, asal kita tahu caranya. Dan pada segmen berikutnya, saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara mandi yang benar, aman, dan menyehatkan bagi lansia. Supaya aktivitas sederhana ini kembali menjadi sumber kesegaran, bukan ancaman. Setelah memahami betapa berbahayanya mandi di waktu dan cara yang salah, sekarang mari kita bahas bagaimana cara mandi yang benar dan aman untuk lansia. Karena mandi bukan sekedar rutinitas kebersihan, tapi juga bisa menjadi terapi relaksasi jika dilakukan dengan cara yang tepat. Pertama, perhatikan waktu mandi. Waktu terbaik bagi lansia adalah antara pukul 8 hingga 10 pagi dan 16 hingga 18 sore. Pada rentang ini, suhu tubuh sudah stabil dan sistem kardiovaskular dalam kondisi lebih siap menghadapi perubahan suhu air. Hindari mandi sebelum matahari terbit atau terlalu malam, karena resiko perubahan tekanan darah dan suhu tubuh masih tinggi. Kedua, pastikan suhu air sesuai. Jangan pernah menggunakan air dingin langsung dari keran atau sumur. Idealnya, gunakan air hangat suam-suam kuku di kisaran 37 hingga 40 derajat Celcius. Air dengan suhu ini membantu melancarkan peredaran darah, menenangkan otot yang tegang, dan mengurangi resiko kejut suhu, temperatur shock. Sebelum mandi, uji suhu air dengan telapak tangan atau siku, bukan ujung jari, karena ujung jari lebih sensitif terhadap suhu ekstrim. Ketiga, cara mandi juga harus bertahap. Jangan langsung menyiram seluruh tubuh, apalagi kepala. Mulailah dari telapak kaki, betis, lalu perlahan ke tubuh bagian atas. Ini memberi waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan diri dengan suhu air, sehingga jantung dan pembuluh darah tidak terkejut. Setelah itu, baru basahi kepala dengan perlahan. Untuk lansia dengan riwayat tekanan darah tinggi atau penyakit jantung, sebaiknya hindari menyiram kepala dengan air dingin sama sekali. Keempat, jaga keamanan di kamar mandi. Gunakan alas anti-slip, pasang pegangan di dinding, dan pastikan lantai tidak licin. Banyak kasus jatuh fatal di kamar mandi terjadi bukan karena penyakit, tapi karena keseimbangan tubuh menurun saat mandi. Pastikan pencahayaan cukup dan udara di ruangan tidak terlalu dingin atau pengap. Kelima, jangan mandi terlalu lama. Cukup 5 hingga 10 menit saja. Terlalu lama berendam atau mandi bisa membuat tekanan darah turun, kulit kering, dan tubuh kehilangan panas secara berlebihan. Setelah mandi, keringkan tubuh dengan handuk lembut dan segera kenakan pakaian hangat agar suhu tubuh tidak turun mendadak. Keenam, hindari mandi sendirian jika kondisi fisik sedang lemah. Idealnya, ada anggota keluarga yang siap membantu di sekitar kamar mandi, terutama bagi lansia dengan riwayat jantung, hipertensi, atau pusing berulang. Terakhir, perhatikan tanda-tanda tubuh. Bila terasa pusing, lemas, jantung berdebar, atau pandangan kabur, segera hentikan aktivitas dan duduklah sebentar. Jangan paksakan diri untuk menyelesaikan mandi. Ingat, mandi seharusnya menyegarkan, bukan menegangkan. Dengan mengatur waktu,
suhu air dan cara yang benar, kita bisa memastikan orang tua kita tetap sehat, aman, dan nyaman setiap hari. Di segmen terakhir nanti, saya akan menutup pembahasan ini dengan pesan penting. Bagaimana cara sederhana melindungi orang tua kita dari resiko fatal yang sering terjadi tanpa disadari. Simak sampai akhir, karena satu tindakan kecil bisa menyelamatkan nyawa. Saudara-saudara, setelah mendengar seluruh penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan satu hal penting. Kematian mendadak di kamar mandi bukan takdir tanpa sebab. Ia seringkali merupakan kombinasi dari kesalahan kecil yang terus diabaikan. Mandi terlalu pagi, suhu air yang salah, tubuh yang belum siap, dan kurangnya pengawasan. Sebagai dokter, saya sering menyaksikan keluarga yang menangis di ruang IGD sambil berkata, "Tadi cuma mandi, Dok." Kalimat itu selalu terasa menyesakkan. Karena sebenarnya, jika mereka tahu sedikit saja tentang hal-hal yang kita bahas hari ini, mungkin nyawa orang yang mereka cintai masih bisa diselamatkan. Mandi bukanlah hal sepele. Bagi lansia, mandi adalah aktivitas yang membutuhkan perhitungan, kehati-hatian, dan pemahaman akan kondisi tubuh. Setiap tetes air yang mengenai kulit harus dipastikan aman, bukan pemicu stres pada jantung atau otak. Mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang kita. Jangan sekedar mandi supaya bersih, tapi mandi supaya tetap hidup sehat dan panjang umur. Jadi, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Ingatkan orang tua atau kakek nenek di rumah untuk tidak mandi sebelum jam 7 pagi atau setelah jam 7 malam. Gunakan air hangat, bukan air dingin. Awali dari kaki, jangan langsung ke kepala. Dan yang paling penting, jangan biarkan mereka mandi sendirian jika kondisi fisik sedang lemah. Hal kecil seperti memastikan air hangat atau membantu mereka di kamar mandi mungkin tampak sederhana. Tapi bagi mereka, itu bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Terima kasih sudah menonton dan peduli pada kesehatan lansia. Jika video ini bermanfaat, klik tombol like, bagikan ke keluarga atau tetangga, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan edukasi kesehatan berikutnya dari Karena satu informasi bisa menyelamatkan satu nyawa. Mungkin nyawa orang yang Anda cintai. Ingat, bukan hanya obat yang menyembuhkan, tapi juga pengetahuan dan kasih sayang kita terhadap orang tua.